Pernah gak sih kamu tuh kepingin banget gitu ketemu sama seseorang dan kepinginnya tuh segera banget gitu teman-teman ya. Entah dengan kepentingan apa ya, kayak gimana. Bukan hanya tentang cinta ya, tentang kangen, tentang apa, bukan hanya seperti itu. Tapi lebih ke kepingin ketemu gitu ya sama seseorang karena ada kepentingan juga bisa. Atau karena seperti apa juga bisa lah. Pokoknya kudu dan harus gitu. Nah ya, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan baca siapa sih orang yang pingin banget ya segera ketemu sama kamu dengan alasan yang nantinya kita baca ya pastinya. Right teman-teman? Di Oracle Card Indonesia Soul Story kita bakalan baca ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with the beautiful word for you. Alright, general reading teman-teman, timeless reading, so anytime kalian mau denger boleh ya, dan umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau belajar pastinya ya. Belajarnya seperti apa? Belajar lebih terbuka lagi gitu kan, ngelihatnya bukan hanya dari satu sudut pandang aja, dan belajar mendengarkan dari awal sampai akhir. Oke ya teman-teman. Sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 story teman-teman, dan semoga ya siapa sih yang ketemu sama kamu ya, ketemunya yang baik-baik semoga ya kan. Dan cukup dengarkan dari pertama sampai ketiga ya, cerita-cerita story pertama sampai ketiga, karena siapa tahu yang ternyata mau ketemu sama kamu tuh bukan hanya 1 orang tapi 3 orang ya kan, siapa tahu. Kita mulai ya teman-teman ya. Oke. When I need love, just call my hand. Oke. Alright, story yang pertama ya, ciri-ciri orang ini. Ciri-ciri orang ini yang mau ketemu sama kamu ya. Ciri-cirinya kayak gimana? Ini orangnya aktif banget, orangnya ada aja yang dikerjain gitu ya. Tiada hari tanpa bergerak gitu. Tiada hari tanpa mengerjakan apa-apa. Jadi ada aja yang dikerjain, dia muter aja gitu, gerakannya cepet banget. Yang dikerjain juga tek habis nih ini. Nggak bisa diem banget ya, ada aja yang dikerjain teman-teman ya. Warna kulit cerah ya, warna kulit cerah. Ini penampilannya cukup menarik, cukup keren, cukup oke gitu ya. Nggak selalu harus ganteng ya, nggak selalu harus cantik, tapi ini keren banget. Dia tuh kayak kalau pakai outfit apa aja gitu kan, damage-nya tuh bener-bener ngena banget teman-teman ya, kayak gitu. Warna kulitnya cerah ya, warna kulitnya cerah. Terus habis gitu kalau dilihat nggak tinggi nggak pendek juga ya, di rata-rata lah ya, rata-rata. Finansialnya dia ya gitu-gitu aja gitu kan ya, seolah-olah sih baik, oke gitu. Padahal ya itu dia tadi ya, karena mungkin penampilannya ditunjang keren gitu kan. Jadi kalau misalkan dia nggak ada kemampuan di finansial tuh nggak kelihatan gitu loh teman-teman, karena memang benar-benar penampilannya tuh keren banget. Walaupun dia nggak pakai baju yang merek atau branded gitu ya, tapi kelihatan branded banget dipakai sama dia gitu ya. Kelihatan keren lah ya kayak gitu. Lalu saking sibuknya nggak bisa diem gitu, dia mengerjakan hal-hal yang kurang jelas, kadang-kadang yang bukan prioritas, malahan ya yang prioritas nih nggak dikerjain, atau seringkali keteteran ya. Seringkali keteteran. Seperti itu. Lalu juga nih orang yang apa ya, orang yang sebenarnya itu sibuk dengan sibuk dengan pikirannya dia sendiri nih. Orang yang sibuk dengan pikirannya sendiri. No wonder ya, karena memang dia tuh gak bisa diem orangnya ya. Jadi aktif banget ya. Jadi hidup dengan pikirannya dia sendiri gitu ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini ciri-cirinya dia ya. Sekarang kita bakalan lihat di story yang pertama ini. Kamu dekat gak sih sebenarnya sama orang ini ya? Kamu dekat gak sih sama orang ini? Coba kita lihat. Kamu dekat gak? Ada cerita-cerita Venus ya di sini. Jadi kalau misalkan dilihat ya, ya cukup dekat teman-teman ya. Kamu cukup dekat, berhubungan dengan orang ini cukup dekat. Ada cerita Venus ya. Cerita cukup dekat sama orang ini. Dan ya di pertanyaan yang selanjutnya adalah alasannya dia ya buat segera ketemu sama kamu tuh baik apa enggak sih? Alasannya apa ya? Alasannya apa dia ketemu sama kamu nih? Alasannya baik apa enggak sih teman-teman? Oke, kedatangannya ini alasannya itu baik apa enggak sih? Kalau misalkan dilihat di sini ada Aries ya, ada Mars di sini ya. Ini sebenarnya
alasannya sih kurang baik ya teman-teman ya, alasannya kurang baik. Alasannya kurang baik lah ya, kemungkinan besar dia masih yang namanya butuh cerita-cerita mengenai keuangan ya, dia lagi survive ya, bisa jadi dia mau pinjem juga bisa ya teman-teman ya, atau ini sesuatu hal yang berhubungan dengan kartu yang kanan kiri ya. Kanan kiri ini ada Blood Angel ya teman-teman. Blood Angel ini kalau kita lihat ini tentang apa ya, kayak hal-hal yang masih belum ikhlas ya dia lepaskan. Jadi bisa jadi mau pinjem uang gitu kan, atau mau nagih uang gitu ya. Jadi karena keuangannya dia ya ini lagi kurang bagus, jadi cerita-cerita tentang keuangan yang lagi kurang bagus ya, survive dia lagi benar-benar mau survive banget ya di saat-saat ini teman-teman, sehingga dia ketemu sama kamu ini tujuannya ya ibaratnya kalau nggak mau minjem gitu kan, ya benar-benar mau nagih gitu ya teman-teman ya, kayak gini. Jadi karena dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan udah diperjuangkan dan masih belum ada hasilnya gitu. Jadi cerita-cerita tentang seperti ini sih. Jadi keinginannya dia buat tentang keuangan gitu ya, tentang keuangan. Jadi bisa jadi dia mau nagih uang sama kamu itu kan, atau dia mau pinjem uang gitu. Nah, whether antara dua itulah teman-teman. Terus sekarang kita nanya ya, gimana cara menghadapinya? Waduh ya, di story yang pertama tentang kayak begini nih ya. Harapannya kangen gitu, ternyata kangen mau nagih gitu ya. Lalu ada reality ya teman-teman ya. Gimana cara menghadapinya? Ya belajar untuk tidak memaksakan diri gitu. Kalau memang kamu nggak ada ya bilang gitu loh, ya bilang dengan seadanya gitu, dengan seapa adanya. Kalau memang kamu mau pinjemin ya pinjemin gitu, kalau emang kamu mau bayar ya bayarlah gitu ya. Menyadari bahwa tiap-tiap manusia itu punya yang namanya keterbatasan ya. Belajar untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu, jangan memaksakan sesuatu hal gitu kan, apalagi kalau misalkan kamu maksain sama orang lain, ataupun ya kamu dianya juga maksain itu, padahal sebenarnya mungkin mungkin sekarang ini kamu tidak berada di kondisi yang juga baik-baik aja gitu ya, seperti itu. Secara pekerjaan juga kamunya juga kalau dilihat di sini juga kurang baik ya teman-teman ya. Jadi secara keuangan sebenarnya ya saling gitu. Jadi makanya kalau misalkan ketemu ya mesti sadar juga bahwa oke, bisanya seberapa gitu kan ya, win-win solution lah ya, bisa yang namanya diselesaikan gitu ya teman-teman ya. Oke, ini seperti ini. Jadi jangan yang namanya hal-hal yang gak jelas gitu ya, diperjelas gitu, diperjelas, jangan gantung gitu ya. Ya ntar deh gitu kan. Di antar deh ini kan gak jelas, diperjelas gitu ya, seperti itu teman-teman. Ini di story yang pertama ya, di story yang pertama. Nah, di story yang kedua sekarang kita lihat. Story yang kedua, ciri-ciri orangnya ini seperti apa? Ciri-ciri orangnya. Ini orang yang humble ya teman-teman, humble, temennya juga gampang lah dia berteman sama orang gitu ya, gampang dia berteman sama orang. Ada cerita-cerita Mercury Gemini ya di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya ini sosoknya ceria ya, sosoknya ceria ya, lalu juga pandai bergaul, mudah banget ya namanya berkomunikasi sama orang tuh gampang lah dia ya. Rasa ingin tahunya cukup besar ya teman-teman ya, setia kawan juga. Lalu orangnya moody ya, gampang banget yang namanya terbawa suasana ya, cukup pendendam. Jadi kalau misalkan dia jangan cari masalah sama orang ini ya, karena bisa jadi diinget-inget sampai tahun kapan gitu ya, kamunya udah lupa gitu kan ya, dianya masih inget-inget sampai tahun kapan ya. Tinggi badan rata-rata ya teman-teman ya, lalu juga orangnya cukup berisi, sintal lah, padat gitu, cukup materialistis ya, dan finansial di atas rata-rata, oke lah ya secara finansial. Lalu juga tinggi badan oke, rata-rata ya teman-teman. Ini orang yang fokus sama keluarga ya, orang yang fokusnya sama keluarga ya, seperti itu. Lalu kita coba lihat pertanyaan selanjutnya adalah, kamu dekat gak sih sama orang ini ya? Kamu deket nggak sama orang ini? Nggak terlalu sih teman-teman ya. Kamu cukup jauh sih sama orang ini ya. Cukup jauh ya. Karena Pluto ya, ada Pluto di sini. Cukup jauh sama orang ini. Lalu apa alasannya ketemu sama kamu ya? Segera ketemu gitu kan ya. Baik apa enggak? Alasannya apa ya? Coba kita lihat. Dia jauh gitu kan ya. Tapi kok
ya. Eh, Alasannya apa sih, baik apa enggak ya teman-teman? Ada Uranus di sana. Kalau dilihat ya Uranus ini ya positif sih ketemunya ya sama kamu ya teman-teman ya. Positif lah ya ketemunya sama kamu. Kita coba lihat kepinginnya itu karena apa ya, coba kita lihat. Walaupun positif tapi kita akan bedah lagi positifnya kenapa ya. Oke, positif ini sebenarnya tentang harapan ya, bisa jadi tentang harapan teman-teman ya, tentang harapan ya, dia juga bisa jadi ya teman-teman. Kepingin dekat juga bisa ya teman-teman ya, dia kepingin dekat sama kamu ya, ada harapan gitu, pingin dekat sama kamu ya, walaupun ini mungkin orang jauh ya, tapi kamu tuh dilihat sama dia itu sosok yang oke, bisa lah orang ini diajak ibaratnya hubungan jangka panjang ya, karena mungkin di kemarin-kemarin ya dia berhubungan dengan seseorang itu benar-benar berada di hubungan yang melelahkan gitu ya, dan dia ngelihat kamu tuh orang yang luar biasa apa adanya gitu ya, dan nggak yang namanya fake, nggak manipulatif gitu ya, sehingga kepingin banget sebenarnya ngamatinnya kamu mungkin udah lama ya, walaupun mungkin hubungan kalian nggak dekat teman-teman ya, bisa jadi seperti itu, cuman ya dia kepingin aja mendekat gitu ya, seperti ini teman-teman ya, karena memang dia ngelihatnya kamu tuh sosok yang baik ya, oke lah ya kayak gini, jadi pengen ketemunya karena pengen deket ya, pengen deket seperti ini ya. At least di story yang kedua ini nggak ada nagih-nagihan ya teman-teman ya, nggak ada tagih-tagihan nih ya. Di story yang ketiga ya, sekarang kita bakalan lihat ciri-ciri orang ini nih. Oh, wait a minute, tunggu ya. Masih ada lagi ya, cara menghadapi orang ini ya, cara menghadapinya mesti dihadapi dengan cara apa? Ya kudu siap gitu kan, kudu siap. Ini cerita freedom ini adalah cerita ketika kamu mau siap berpasangan ya, siap dengan aturan-aturannya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ternyata dia mendekat gitu kan ya, lalu juga bilang tentang keinginannya dia ataupun nggak bilang, kan kita pasti udah kerasa gitu kan orang suka atau enggak gitu ya. Tapi nggak GR juga ya teman-teman ya. Itu ya kita udah ngerti gitu, siap nggak sih aku sama orang kayak begini gitu kan, siap nggak sih aku dengan aturan-aturan yang mungkin ada dengan orang yang seperti ini. Nah sebelum melangkah sebaiknya pikirkan terlebih dahulu, karena hubungan itu kan bukan hanya tentang baiknya seseorang aja kita terima gitu kan, tapi beserta dengan satu paket, whole paket gitu kan, kekurangannya, kelebihannya gitu kan ya, nyenenginnya, enggak nyenenginnya gitu ya, itu udah satu paket tuh teman-teman ya, bisa nggak gitu, jangan sampai ntar udah jalan gitu kan ternyata paketnya nggak lengkap nih gitu kan, yang ngeluh di tengah jalan ya, ini kan nggak baik ya teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, ini untuk story yang kedua, which is ini story yang kedua oke lah ya. Story yang ketiga teman-teman ya, story yang ketiga sekarang kita lihat ciri-ciri orangnya kayak gimana. Ini orangnya pinter ya, orang yang pinter, terus habis gitu mau belajar teman-teman, orang yang mau belajar, orang yang smart lah ya, belajar hal-hal baru dalam hidupnya dia, orang yang mau berkembang, nggak cuma di situ-situ aja gitu kan. Terus habis gitu bijaksana, cukup bijaksana, orang yang punya banyak pengalaman ya, orang yang punya banyak pengalaman, lalu juga hidupnya dia nggak gampang sebenarnya gitu, hidupnya dia nggak gampang, cukup ini ya, cukup kompleks ya teman-teman ya, cukup kompleks. Lalu juga wait juga ini apa, orangnya extrovert, pinter bergaul ya, karena dia selalu mau belajar kan ya, extrovert, mau bergaul, pinter bergaul. Terus kalau misalkan dilihat nih orang setia ya, orangnya cukup setia, empatinya oke ya, sama orang-orang sekitarnya juga oke lah ya. Ciri-ciri fisiknya bisa jadi dia lebih tinggi atau bisa lebih pendek ya teman-teman, ini bukan sepantaran sama gitu, tapi bisa jadi lebih tinggi dia ataupun lebih pendek ya, bisa jadi lebih muda ataupun lebih tua, jadi bukan usianya bukan sepantaran ya kayak gitu. Dan ya potensi-potensi dia tidak berada di kota yang sama ada ya, ini karena ada ya Sagittarius di sini ya, tentang jarak jauh teman-teman ya, Jupiter juga nih teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar dia tidak satu kota dengan kamu atau tidak satu negeri. atau ya bisa jadi luar kota atau luar negeri juga bisa, tapi secara jaraknya terpisah sama kamu ya. Lalu sekarang kita lihat apa kamu dekat ya sama orang ini dekat nggak sih sama kamu ya? Agak jauh sih teman-teman ya, ada Pluto di sini ya,
cukup jauh ya, jaraknya cukup jauh, jadi ya nggak terlalu dekat sih sama orang ini. Nah terus gitu kan ya, terus alasannya apa dong ketemu sama kamu gitu kan, segera gitu. Alasannya baik apa enggak sih teman-teman ya? Alasannya cukup baik sih teman-teman ya. Alasannya cukup oke ya, ada Jupiter di sini. Jadi kalau Jupiter itu kan berkaitan dengan hal-hal baik, dengan pertumbuhan gitu ya. Ini hal-hal yang positif sih ya, hal yang positif. Sekarang kita lihat ya, kita lihat tentang apa ini gitu ya. Vision ini tentang apa yang mau dikejar, apa yang mau diraih gitu ya, tentang rencana-rencana jangka panjang ya. Seperti itu. Ada Passion of the Wild Red Mother. Sebenarnya dia tuh punya rencana jangka panjang gitu kan, tapi secara mungkin sekarang ini posisinya agak kurang menguntungkan untuk kalian berdua gitu ya. Jadi kepingin sih ya sama kamu gitu, walaupun secara hubungan kalian masih belum dekat ya, jauh lagi nih teman-teman ya. Cuman ya dia menyadari bahwa hubungan kalian ini nggak gampang gitu ya sekarang ini, apalagi kalau misalkan dilihat dari kartu yang Passion of the Wild Red Mother ya. Ini hubungan yang penuh dengan ketoksikan gitu kan ya teman-teman ya, hubungan yang penuh kesulitan gitu teman-teman ya, tentang banyak lingkungan sekitar yang juga ikut campur atau ikut andil gitu ya. Udah jauh, berasa jauh gitu kan ya tambah jauh lagi gitu teman-teman ya. Lalu akhirnya ya dia mencoba aja yang namanya mengalir ya. Udah deh, kepingin sih ketemu gitu kan, kepingin sih dekat gitu. Cuma dia menyadari ada sisi dimana oke lah sekarang ini fokus aja sama apa yang bisa aku lakukan gitu kan ya, fokus aja sama apa yang bisa aku kerjakan. Akhirnya hubungan kalian benar-benar jauh banget gitu ya, benar-benar dia sibuk dengan rencananya dia sendiri gitu kan. Tapi bukan berarti dia nggak mau ketemu sama kamu loh, dia kepingin ketemu gitu. Cuman dia menyadari bahwa ya ada di mana ini hubungan yang sulit nih gitu kan, hubungan yang penuh dengan ketoksikan. Kalaupun dilanjutkan ini bakal nyakitin dua-duanya gitu ya. Akhirnya ya memutuskan untuk ya, mungkin ini adalah keputusannya untuk pergi juga bisa nih teman-teman ya. Jadi let go, benar-benar melepaskan gitu, melepaskan hal-hal yang mungkin menyakitkan dulu ya di hubungan kalian seperti ini. Dan akhirnya dia berusaha untuk ya sudah gitu, sekarang ini aku kejar aja dulu apa yang menjadi tujuan hidupku gitu. Seperti itu ya, ini seperti ini. Lalu kita bakalan baca teman-teman gimana ya caranya kamu juga sendiri menghadapinya ya, dan kamu dianya menghadapi gitu kan ya. Hati-hati terjebak sama ilusi yang sudah ya sudah gitu ya. Ini cerita-cerita yang sudah ya sudah ya, walaupun mungkin dia punya alasan ya pengen ketemu sama kamu ya, karena memang masih terikat sih teman-teman secara emosi, secara perasaan gitu. Walaupun mungkin kalian udah nggak deket ya, karena ini kalau misalkan dilihat secara hubungan tadi ya teman-teman ya, kalian hubungannya tuh benar-benar lagi jauh ya teman-teman ya. Dan ibaratnya pasti notice juga, jangan yang namanya berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia. Jadi kalau misalkan memang sudah tidak mungkin ya sudah gitu loh. Jadi ya dilepaskan gitu, belajar untuk melepaskan. Walaupun mungkin ada keinginan ya dari kamu ataupun dari dia untuk ketemu lagi, untuk yang namanya bersama ya. Tapi ya namanya perasaan dan sebagainya, kalau nggak benar-benar diniatin banget, nggak kuat banget, nggak siap banget ya bakalan susah ya teman-teman. Apalagi kalau secara lingkungan kalian berada di lingkungan yang toksik dua-duanya, dan akhirnya bisa infected gitu ya, bisa yang namanya menginfeksi gitu. Yang tadinya mungkin hubungan baik-baik aja, lama-kelamaan juga bakalan terpengaruh kalau misalkan yang nggak kuat secara keyakinan gitu teman-teman ya. Oke, ini di story yang ketiga. Variatif banget gitu kan ya ceritanya teman-teman ya. Ada yang bercerita tentang keuangan, ada yang ceritanya tentang orang yang berharap gitu kan, ada juga ceritanya ternyata tentang melepaskan walaupun mungkin dia kangen gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk apapun dan bagaimanapun orang yang ketemu sama kita dan bagaimana ya orang-orang yang hadir dalam hidupnya kita, percaya satu hal, orang akan baik ya kan ketika kita sudah memperbaiki diri. Orang yang datang dengan vibrasi yang baik, dengan energi yang baik ya, itu adalah bergantung dari kita.
kitanya udah baik belum gitu kan, kitanya udah memperbaiki diri belum gitu kan. Dan kalau udah ya pastinya kita akan ketemu dengan orang-orang yang punya niatan baik pula ya. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dengan cerita yang berbeda, tema yang berbeda pula ya. Dan buat teman-teman yang mau lebih detail ya di 12 zodiak teman-teman ya, silahkan menuju ke channel Oracle Card Indonesia Soul Story yang pertama ya, Oracle Card Indonesia aja, nggak pakai Soul Story. Dan untuk teman-teman yang menghendaki konsultasi ya, menghendaki private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan menuju ke email ya, Oracle Card Indonesia oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Ada ya di pertama ya, video pertama kalau kalian notice ya, di awal sudah ada konsultasi dan sebagainya, ada term and condition di sana, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.